Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Maulansari, SPD, peserta Latsar CPNS Pemerintahan Kabupaten Garut, Angkatan 20, Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Sebagai warga negara yang baik, wajiblah kita untuk mengetahui apa itu wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara. Wawasan kebangsaan adalah sudut pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika, guna menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Wawasan kebangsaan akan dapat menentukan cara bangsa mendaya gunakan kondisi geografis, sejarah, sosial budaya, ekonomi dan politik, serta pertahanan keamanan suatu negara dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan juga akan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan juga pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa yang menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang, serta berbagai potensi bangsa. Sejarah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu masih bersifat kedaerahan, karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Sedangkan di sisi lain, kaum kolonial terus menggunakan politik adu domba. Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah. Dalam perkembangannya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berdasarkan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia, akan mempunyai kekuatan nyata. Kesadaran tersebut kemudian melahirkan pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional. Lahirnya Budi Utomo ikut mempengaruhi lahirnya organisasi-organisasi pemuda lainnya, yang salah satunya adalah Perhimpunan Indonesia. Salah satu upaya untuk memperoleh kesatuan pendapat terhadap cara yang akan ditempuh untuk mewujudkan persatuan para pemuda diadakanlah Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam kongres ini dibahas mengenai pembentukan Badan Terpusat
Undang-Undang Dasar, bentuk negara, batasan wilayah, hingga memilih presiden dan wakilnya, sehingga mencapai satu tonggak sejarah bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu diantaranya Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila merupakan filosofis groundslake, suatu fundament filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Merupakan konstitusi pertama negara Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwa kunci pokok pertama dari sistem pemerintahan yaitu Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pertama kali dilontarkan pada masa Kerajaan Majapahit pada pemerintahan Singosari yang tertera pada Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Yang keempat adalah NKRI. Apabila ditinjau dari sudut hukum tata negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, belum sempurna sebagai negara mengingat saat itu negara NKRI baru sebagian memiliki unsur konstitutif. Untuk itu, PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara, yaitu berupa pemerintahan yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Di samping itu, PPKI juga telah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan identitas bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Bahasa resmi negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bersumber dalam Ikrar Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan dengan dinamika peradaban bangsa adalah bahasa Indonesia. Garuda Pancasila merupakan lambang NKRI yang kepalanya menoleh lurus ke kanan dan berperisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan mencengkram pita yang di atasnya tertulis semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan menurut pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia menyatakan bahwa lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang dibuat oleh W.G. Rudolf Supratman. Manajemen pemerintahan negara. Manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan tata kelola atau pengelolaan pemerintah oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Manajemen pemerintahan negara meliputi tujuan nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian tugas nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian, fungsi negara, yaitu melayani, mengayomi, dan memperdayakan masyarakat yang tersusun dalam lembaga tinggi negara, di antaranya MPR sebagai lembaga konstitutif,
Presiden sebagai lembaga eksekutif dan legislatif, DPR DPD sebagai lembaga legislatif, BPK sebagai lembaga audit, serta MK dan MA sebagai lembaga yudikatif. Pengertian bela negara. Bela negara merupakan tekad atau sikap warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh rasa cinta pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Negara akan kuat apabila warga negaranya bersatu untuk membela negara, dan warga negara akan merasa aman, nyaman, damai, dan sejahtera apabila negara kuat, karena ada jaminan yang melindungi warga negara. Dengan demikian, negara membutuhkan warga negara, dan warga negara membutuhkan negara, sehingga saling membutuhkan dan saling melengkapi. Untuk itu, kita sebagai warga negara yang baik harus patuh dan taat pada setiap regulasi yang dibuat oleh negara dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara. Sejarah bela negara. Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pidatonya menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada tanggal tersebut di tahun 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai dasar bela negara. Dari ulasan sejarah pergerakan kebangsaan dan sejarah bela negara, terlihat bahwa nilai-nilai dasar bela negara merupakan nilai yang diwariskan generasi pendahulu sejak era pergerakan nasional hingga era mempertahankan kemerdekaan. Berdasarkan undang-undang, nilai dasar bela negara meliputi: pertama, cinta tanah air. Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari rasa cinta pada tanah air Indonesia yang menjadi ruang hidup bagi warga negara Indonesia. Negara Indonesia kaya akan sumber daya alam, indah dan membanggakan, sehingga patut untuk disyukuri dan dicintai. Dari cinta tanah air inilah berawal tekad untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari segala bentuk ancaman. Selanjutnya adalah sadar berbangsa dan bernegara. Kesadaran bela negara dikembangkan dengan sadar sebagai bagian dari bangsa dan negara. Sadar menjadi bagian dari bangsa dan negara akan mendorong pada tekad, sikap, dan perilaku untuk menjadi warga negara yang baik, yang patuh, yang taat pada hukum dan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, bangsa dan negara ini akan terus berjalan menuju cita-cita dan tujuan nasionalnya. Berikutnya adalah kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai dasar negara yang majemuk dan dengan kebinekaannya, Pancasila telah terbukti mampu menjaga integrasi dan integritas bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila telah menjadi landasan ideal dalam penyelenggaraan negara, yang berarti menjadikan dasar berpikir, bersikap, dan bertindak untuk semua warga. Berikutnya adalah kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara. Hal ini dikembangkan dengan aksi nyata, tanpa pamrih, dan didasari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Kesadaran bela negara harus diaktualisasikan dengan tindakan nyata yang berupa kemampuan awal bela negara. Dalam kehidupan, pengabdian sesuai profesi dan kompetensi masing-masing menjadi awal dari terbentuknya kemampuan untuk membela negara dan menghadapi berbagai bentuk ancaman.
Dengan kompetensi masing-masing dan sesuai profesi, seluruh warga negara berhak dan wajib untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi. Penerapan wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara yang mencakup 5 nilai tadi menjadi acuan bagi nilai-nilai dasar ASN, sehingga ASN dapat menjalankan fungsinya dengan baik, diantaranya menjadi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Khususnya, ASN di bidang pendidikan yang harus menerapkan ketiga fungsi tersebut dengan melaksanakan tugas sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk melayani, mendidik, membimbing pengajaran dengan baik dan profesional sehingga akan mampu mewujudkan cita-cita, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah pemaparan saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara. Semoga dapat menambah wawasan kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.